Salam, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Rayu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tema kita malam ini membangun. Artinya, kalau membangun ada sesuatu yang runtuh, kemudian untuk dibangunkan kembali. Seandainya spiritualitas itu tidak runtuh, kita usahanya adalah meningkatkan spiritualitas. Tapi karena ini mengalami sebuah kondisi yang memprihatinkan, maka berarti kita membangun. Membangun kembali spiritualitas untuk masing-masing orang itu menemukan makna, hakikat, tujuan hidup yang sebenar-benarnya di dalam memaknai kehidupan. Kemudian setiap personil itu bisa mengusahakan bagaimana mengupayakan kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia, yang lebih baik dari sekarang. Kenapa yang kita bangun spiritualitas? Karena memang segala sesuatunya itu harus berawal dari jiwa kita. Seperti juga yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang lebih dahulu dibangun itu adalah jiwanya, spiritualitasnya, bukan fisiknya. Fisiknya akan menyusul kemudian. Nah, saudara dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau membangun spiritualitas itu harus dimulai dari diri kita sendiri lebih dulu, baru kemudian ditularkan pada relasi kita, supaya kita bisa bergerak secara harmoni di dalam upaya untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau saya kebetulan mencari sesuatu dan saya temukan di dalam kitab Keluaran bab 18 ayat 21. Saya bacakan kitab Keluaran bab 18 ayat 21 berbunyi seperti ini. Carilah dari seluruh bangsa orang-orang yang cakap, yang takut akan Allah, yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada suap. Angkatlah orang-orang seperti itu atas rakyat, sebagai kepala atas 1.000 orang, atas 100 orang, atas 50 orang, atas 10 orang. Jadi kalau melihat apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran tadi, ada 4 hal yang bisa kita maknai di dalam membangun spiritualitas. Yang pertama adalah cakap. Yang kedua, takut akan Allah. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang keempat, benci kepada suap. Sementara kita tahu bahwa di negara kita yang namanya suap itu sudah seperti makanan sehari-hari. Kemudian orang yang dapat dipercaya sulit untuk kita cari. Meskipun secara pribadi-pribadi kita yang ada di IMP ini sudah berusaha untuk membuat diri kita sebagai orang yang dapat dipercaya, namun kita memang belum mampu menularkan kepada teman-teman di sekitar kita, sehingga mencari orang dipercaya memang masih merupakan pekerjaan yang sulit.
Kemudian benci pada suatu dapat dipercaya, takut akan Allah dan cakap saya ingin menyinggung suatu lembaga atau suatu institusi pemerintahan. Tetapi saya hanya ingin mengatakan, sebelum kita menjabat, sebelum kita menduduki kursi di dalam jabatan publik, kita selalu mengangkat sumpah jabatan. Dan di dalam sumpah jabatan itu selalu diawali dengan kata-kata demi Allah. Demi Tuhan, saya berjanji. Namun seperti yang kita lihat, banyak tokoh-tokoh yang menduduki jabatan publik, tokoh-tokoh yang menduduki institusi pemerintahan, akhirnya memakai rompi warna oranye itu, dan kemudian masuk di penjara. Janji kepada Tuhan dilanggar begitu saja. Apalagi janji kepada sesama kita, sesama manusia. Oleh sebab itu, maka krisis spiritualitas semakin lama, semakin terasa di negara kita. Kita berharap nanti di dalam kepemimpinan yang akan datang, masalah spiritualitas ini akan menjadi sesuatu yang mengemuka, yang ke depan, sehingga bangsa dan negara ini akan bisa menjadi bangsa dan negara yang dihormati di dunia internasional. Nah, kalau saya nanti mengatakan mengambil dari kitab suci, maka saya mencoba untuk melihat pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Biasanya di dalam pembicaraan sehari-hari, kita selalu mengatakan sehat jasmani dan rohani. Tapi dalam pasal 6 dikatakan sehat rohani lebih dulu, baru kemudian sehat jasmani. Artinya spiritualitas sangat diperlukan sebagai pemimpin negara. Nah, kalau tanpa membaca Undang-Undang Dasar, tanpa membaca ayat suci, kalau kita hanya sekedar membaca di dalam manajemen sumber daya manusia, misalnya, di sana dikatakan bahwa seseorang itu bisa menjadi pimpinan yang baik kalau memenuhi 4 syarat. Syarat pertama, religius. Syarat yang kedua, memiliki spiritualitas. Syarat yang ketiga, memiliki intelektualitas. Syarat keempat, memiliki experiences, memiliki pengalaman. Nah, dengan memadukan antara teori di dalam manajemen sumber daya manusia, lalu kita masukkan dengan ayat suci, maka nanti kepemimpinan nasional dalam hal ini presiden yang sangat kita harapkan
adalah seorang presiden yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Termasuk di dalamnya harus mempunyai religiusitas yang tinggi, kemudian memiliki intelektualitas yang tinggi, dan juga memiliki pengalaman yang banyak. Dengan demikian, maka malam hari ini kita akan berbincang, akan berdiskusi. Kira-kira gambaran yang faktual, yang nyata, agar kepemimpinan nasional itu nanti bisa betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh seluruh bangsa Indonesia, maka audiens pada Jagong malam hari ini bisa saling memaparkan pendapatnya dengan pancingan yang sudah saya berikan ini sebagai pemantik. Saya sudah mencoba untuk memaparkan spiritualitas yang kayak apa yang bisa kita harapkan di dalam kepemimpinan nasional yang akan datang. Kita tidak usah mempedulikan suara-suara di luar tentang siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa yang sudah terpilih, dan sebagainya. Tapi kita punya harapan, siapapun yang jadi presiden, asal memenuhi syarat-syarat yang tertulis di dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dan yang tertulis di banyak ayat di dalam kitab suci semua agama yang ada di Indonesia itu pasti sama isinya. Meskipun bahasanya berbeda-beda, tapi maknanya sama karena semuanya adalah dari ilahi, maka saya yakin bahwa dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi inti spiritualitas yang dibutuhkan sama. Begitu Mbak Niken untuk pemantik pada Jagong malam hari ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Bekti sudah memaparkan banyak hal tentang bagaimana membangun spiritualitas pada kepemimpinan negara kita di masa depan. Memang dari yang disampaikan Pak Bekti tadi, membangun itu berarti ada yang runtuh, ada yang rusak. Maka dari itu harus dibangun kembali. Di sini tuh yang dimaksud adalah spiritualitas, jiwa. Bagaimana jiwa kita menjadi lebih baik lagi menuju hakikat kehidupan yang lebih baik lagi dan yang terbaik gitu. Dan karena segala sesuatu itu berawal dari jiwa kita, yang pertama harus dibangun itu adalah dari dalam dulu gitu ya Pak Bekti ya. Jiwa dulu, jiwa spiritual itu yang paling penting itu. Dan melalui program ini Indonesia Merayakan Perbedaan, kita mengharapkan kita terutama para tokoh agama bisa menulari ya menulari para audiens dan juga mungkin teman-teman mengenalkan Indonesia Merayakan Perbedaan ini sebagai acara yang sangat bagus untuk menanamkan nilai-nilai luhur beragama dan bernegara sehingga kita bisa beragama dengan baik, bernegara dengan baik, dengan budi luhur, dengan perilaku-perilaku luhur seperti itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya mungkin ada yang menanggapi ini langsung dari tokoh agama mana Mbak Ulan yang sudah hadir? Pak ini ya Pak Kiai Abdul Wahab Mahfud dan juga ada Prof. Nyoman Sutandra, ada dengan Romo Uto. Oh iya. Oke. Untuk yang pertama saya kangen dengan Romo Uto nih. Saya panggil Romo Uto dulu mungkin ya. Baik Romo Uto, silakan untuk memberi tanggapan untuk tema kita pada malam hari ini. Mana nih? Romo Uto? Oke. Oke. Saya sampaikan selamat malam dan salam semua saudara.
Salam semua saudara. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Bekti yang sangat luar biasa. Ya, betul. Tetapi pada malam hari ini saya ingin tidak hanya sekedar memantik, tapi kita ingin melihat secara implementatifnya. Apakah pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh peranan IMP di dalam rangka untuk memberdayakan semua saudara. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Bekti bahwa nilai-nilai spiritualitas, kesadaran spiritual itu sangat penting, sangat penting. Bahkan menduduki pada peringkat yang pertama sebelum intellectual quotient maupun emotional quotient. Oleh karenanya, dituntut bahwa semua pemimpin, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, spiritual quotient itu menduduki satu peringkat yang pertama, yang terpenting. Tetapi yang kita lihat bahwa di dalam negara kita, kesadaran spiritual, sumpah jabatan dan sebagainya, seakan-akan bahwa itu cenderung hanya lip service. Hilang gitu ya Pak Uto. Hilang, tidak ada di dalam, tidak tercermin di dalam tindakan-tindakannya. Gitu ya. Ini yang utama. Oleh karenanya yang selalu saya tanyakan, di mana peran IMP sekarang? Satu contoh saja, peringkat pejabat yang terendah di Sidoarjo. Ya, di Sidoarjo saja. Di Kecamatan Tarik, ada seorang kepala desa yang melarang ibadah agama lain. Apakah tidak tergerak oleh IMP untuk misalnya apakah sekedar tabayun ya, untuk kita bersama-sama ke sana untuk memberikan satu pencerahan kepada kepala desa. Iya, itu masuk juga Pak Uto. Mungkin kita perlu pendekatan gitu ya sama Pak. Ini yang utama. Ini yang utama. Oleh karenanya, saya sangat setuju bahwa kesadaran spiritual ini akan sangat menduduki peringkat yang utama. Oleh karenanya, kalau diperkenankan, saya akan sedikit mengulas sedikit tentang apa sih nilai-nilai spiritual itu, apa nilai-nilai spiritual itu, sehingga kita akan bisa lebih melengkapi. Memang materi saya ini merupakan salah satu bahan ajar, ya bahan ajar. Jadi lebih banyak, lebih cenderung kepada nilai-nilai akademis. Tetapi kalau itu kita terapkan, itu akan sangat baik. Mohon izin, apakah diperkenankan untuk bisa share screen? Bisa Pak Uto, saya jadikan co-host deh. Sudah Pak Uto, monggo. Sudah. Ye, sebentar. Kalau saya carinya dulu ini. Ini karena materi saya sudah agak Oh, masih mencari toh Pak Uto. lama, jadi tetapi kebetulan kok materinya Sempit. Bekti kok bisa menyangkut sama persis di dalam hati saya. Ini saya tidak tahu ada apa. Iya, ketelisut. Ya, kesempit Pak. Apakah memang ada semacam Keselempit satu atau ketelisut ya? Pet. Cari di pesan-pesan istilahnya itu Pak Uto tapi paling pinter ini kalau nyari yang kesempit-kesempit itu. Oh ya.
pameling ya, aji-aji Pak Bekti itu meminta, saya tidak tahu. Tetapi sayangnya ini laptop Ini Pak Oto saya masih gimana ini? Saya kira udah dicari dari tadi. saya ini juga sudah agak lemot. Ya, dinarasikan Nah, aja. Ya Pak Oto, kita agendakan tapi Pak Oto harus ikut ya. Yang tadi rencana Pak Oto untuk iya, Tabayun. saya pasti harus ikut. Saya pasti ikut. Nah, Dan ya saya juga mengharapkan ada. Jadi dari kami ya berharap saya ada beberapa perwakilan lah dari para masing-masing tokoh agama. Jadi tidak hanya dari masing-masing agama Islam. kita bersama-sama untuk ke sana. Ya, Ya, saya pikir setuju Pak Bekti ya. ya tadi pagi di grup Rumah Bineka saya kan sudah mengusulkan kita datang ke sana begitu, Pak. Ya, Monggo. Nanti berangkat dari pondok aja nanti. ya, Ya, apalagi ada dekat Yai Wahab. Tarik. Kali 4 kilometer dari pondok. Dari Wonoayu dekat. Ya, dekat. Ya. Tak kedipan mata udah nyampe kok. Waduh. Matanya siapa itu Pak yang kedipnya? Kadesnya itu Ini plus enak gayanya sak kedipan sudah. Saya pikir itu aja dahulu. Nanti bagi saya hanya sebagai satu pemantik aja lah. Ini. Ya. itu Pak Kadesnya perlu sentuhan-sentuhan itu Mbak Ulan. Ya. Sentuhan spiritualitas tapi ya. Ya. Jangan sentuhannya Mbak Wulan, bahaya. Loh. Apalagi Mbak Niken tambah bahaya. Narasi aja Pak Oto, nggak saya cari Pak Oto. Lah iya Pak Oto lama sekali nih. Selumbitannya nggak ketemu Pak Oto. Mungkin sambil diceritakan aja Pak Oto intinya. Ya. Pak Oto hilang malah. Kayaknya hilang ya Pak Oto Mbak Niken. Ya. Oh terpental ini Pak Oto. Ya, Pak Oto terpental. Ya. Ya. Ya mungkin bisa nanti dilanjutkan aja kalau Pak Oto sudah bergabung Mbak Niken bisa ke toko yang lain. Pak Kiai Wahab. Kalau begitu saya coba untuk memanggil Prof. Sutantre yang sudah bergabung di sini. Selamat malam Prof. Ya. Prof. Sutantre. Selamat malam, saya pakai HP soalnya ini makanya kecil. Suaranya kedengaran, Mbak Niken? Kedengaran? Jelas, Ya. Prof. Jelas. Ya, bagus, terima kasih. Ya, silakan Prof. Sutantre langsung saja untuk menanggapi. Menyampaikan soal kepemimpinan tadi. Sebelumnya salam semua saudara. Salam semua saudara. Saya teringat Pak Bekti, ini bagus sekali tadi. Saya teringat Gajah Mada, pesan Gajah Mada. Yeah. Untuk bisa menjadi pemimpin, harus ada 3 yang diutamakan. Atau disebut tritama. Kalau kita terapkan sekarang, tritama itu, yang pertama adalah sastra tama. Justru sastra ini itu adalah spiritual dan moral. Jadi mengutamakan kualitas moral dan spiritual. Kualitas moral dan spiritual itu akan bisa muncul kalau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bisa memimpin dirinya sendiri. Terutama dirinya sendiri karena ada musuh utama manusia itu adalah pada dirinya sendiri, bukan dari luar. Itu yang disebut, kalau di Hindu disebut sadripu, 6 musuh. Musuh yang pertama adalah nafsu. Ini harus bisa mengendalikan, pemimpin harus bisa mengendalikan itu.
Yang kedua itulah ego atau kemarahan. Atau kroda kalau disebut dalam Sanskrit itu kroda. Yang ketiga yang amat penting ini juga adalah keserakahan, loba. Ini yang terjadi sekarang ini. Tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak mengendalikan ego, tidak bisa mengendalikan kemarahan. Di berita-berita itu kita dengar akhirnya apa? Kemarahan, kemudian cemoohan, segala macam itu yang kita lihat. Itu yang ketiga, itu harus bisa mengendalikan. Tadi sudah ketiga ya, yang keempat itu mengendalikan. Kita tidak boleh mabuk, gitu. Mabuk atau kebingungan. Yang kelima, iri dan dengki ini sering itu terjadi. Kemudian yang berikut adalah mengendalikan kebodohan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Ini yang harus kita bisa pimpin. Ini yang tidak bisa dikendalikan sehingga kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Kalau pemimpin diri kita sendiri tidak bisa, gimana kita bisa memimpin masyarakat? Jadi sastra tama. Dan juga harus patuh betul kalau kita sebagai warga bangsa itu taat betul. Ini sastra tama, taat betul pada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Yang terutama adalah Bhinneka Tunggal ketuhanan yang Maha Esa. Kita sadar betul Tuhan itu esa. Dan kita sadar betul bahwa kita adalah diciptakan oleh Tuhan yang esa. Maka kita betul-betul bersaudara satu sama lain. Sehingga kita harus pemimpin harus bisa menjadi suri toladannya. Itu yang sangat penting. Gitu. Kita bisa membangun persaudaraan yang sejati. Betul-betul sejati. Persaudaraan lahir dan batin ini. Kalau kita bisa menimbulkan itu persaudaraan lahir batin. Kita yakin pada keesaan Tuhan. Maka kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Baru kita bisa bersatu dan seterusnya. Gitu. Yang kedua itu adalah susila tama. Ini kita harus menjaga moral, karakter, dan budi pekerti luhur kita. Pemimpin harus menjadi suri toladan akan sesana yang luhur atau perilaku luhur. Yang ketiga itu adalah buana tama. Ini harus pemimpin mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan sendiri, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan golongan dan kelompok. Diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara. Dan juga bangsa negara ini termasuk alam, kekayaan alamnya gitu. Bagaimana mengendalikan, menjaga, dan memberdayakan kekayaan alam secara arif dan bijaksana. Karena Tuhan menciptakan kekayaan alam itu adalah untuk kesejahteraan manusia yang berkeadilan. Tapi sekarang justru kekayaan alam kita dikeruk tanpa keadilan. Justru menjadi kesenjangan, ekonomi kita senjang sekali. Yang miskin jadi miskin, yang kaya tambah kaya. Justru itu bagaimana kita mengendalikan kekayaan alam itu yang diutamakan. Buana tama itu. Gitu. Bahkan justru banyak yang ilegal segala macam. Kalau kita mau cek kondisi kita sekarang itu sudah kacau balau gitu. Dalam pertambangan kita gitu. Bahkan sekarang pemimpin malah menyerahkan gitu tambang-tambang itu kepada lembaga-lembaga keagamaan gitu. Nah, kondisi ini yang sebetulnya kita tiga hal itu, sastra tama itu adalah spiritual, susila tama moral, kemudian buana tama adalah kepentingan bangsa dan negara. Ini yang sangat penting, Pak Bekti. Nah, tambahannya itu saja. Nanti ada juga kepemimpinan, banyak juga kepemimpinannya Maharishi Walmiki gitu, gimana kita harus mengendalikan 10 indera kita gitu. Berikut saja gitu. Nanti ini tiga hal itu yang sangat penting yang tidak berjalan sekarang. Dan juga di susila tama itu juga ditanamkan kita harus patuh kepada janji dan sumpah. Tadi juga Pak Bekti cerita janji dan sumpah. Sekarang kita mengucapkan janji, besok sudah dilanggar kok gitu. Sekarang kita mengucapkan sumpah, besok sudah dilanggar kok gitu. Mungkin sudah terpengaruh sama hulu seperti itu. Ya, godaan. itu makanya tergoda oleh tiga hal itu kan, harta, tahta, dan rupa. Rupa itu wanita, kecantikan wanita itu tergoda oleh itu tiga hal itu. Iya. Itu yang menyebabkan hal, justru itu yang perlu dikendalikan.
Nah, Kalau itu sudah bisa dikendalikan, bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau belum bisa memimpin diri sendiri, belum bisa berkeluarga loh, Manikan. Harus bisa memimpin diri sendiri, setelah itu bisa memimpin keluarga. iya, Kalau sudah bagaimana bisa memimpin keluarga, ini? baru bisa memimpin masyarakat gitu. Iya, Itu kalau belum bisa itu. memimpin dirinya sendiri belum bisa, bagaimana memimpin orang lain dan keluarga Memimpin dan orang lain gitu. memimpinnya Makanya pasti saja. orang lain menjadi musuhnya saja. Dan mencari sekarang yang banyak dicari bukan kebenaran, Iya, yang dicari pembenaran. iya, Beda loh kebenaran sama pembenaran. Semua iya, yang dilakukan sendiri dicari pembenarannya gitu. Pembenaran secara hukum, pembenaran secara apa, ada saja alasannya untuk iya, mencari pembenaran. Ini yang mengacaukan. Makanya kondisi kita sekarang, makanya Ronggo Warsito kan menyatakan kondisi kita sekarang zaman edan gitu. Jangan kita ikut edan gitu saja. Mudah-mudahan kita dalam ini tidak ikut edan. Dan juga sedih sekali juga Pak Oto tadi cerita, ada yang mau sembahyang itu tidak bisa bersembahyang. Bahkan kalau konsep kita, kalau beragama, justru orang yang beragama kita suruh untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. iya, Kalau dia beribadah, dia akan iya, pendakian moral dan spiritual. Justru iya, kalau dia tidak beribadah itu, moral spiritual tidak bangun. Justru betul. kalau melarang itu salah gitu. Melarang orang beribadah, justru kita harus mendukung orang beribadah kapanpun, dimanapun. Supaya moralnya naik. Kalau moral kita naik, sudah tidak ada perselisihan gitu. Karena kita moral, karakter kita kacau gitu, makanya kita saling membenci satu sama lain itu. Itu Mungkin karena itu. kurang bergaul mungkin dengan orang-orang seperti seperti jenengan-jenengan ini yang arif-arif. Mungkin belum belum Kurang bergaul dengan IMP gitu aja Mbak ini kan ya. Belum masuk IMP gitu semua. harapkan kan IMP ini bisa menulari gitu, menjalari banyak orang supaya punya kelakuan yang bagus, beragama yang baik gitu kan. Ya, Mungkin Mestinya agama dan kepercayaan Mbak Niken itu bukan memecah kita, tapi iya, mengikat keperbedaan kita. betul Kita sekali. diciptakan berbeda dan Nah, Tuhan menciptakan agama-agama itu untuk mengikat perbedaan itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah itu. Kita iya, berbeda tapi satu tujuan kita. iya, Adalah dalam kebahagiaan yang sejati, persaudaraan yang sejati itu tujuan kita. Dan kembali kepada Sang Pencipta, kan itu tujuan kita gitu. sekali. Wong memang Tuhan itu memang menciptakan itu kok supaya Justru kita sekarang masalah kita sekarang banyak juga agama dipakai untuk, nah ini pemecah belah gitu, dipakai untuk di pengasutan. Nah itu yang terjadi. Justru agama harusnya merangkai kembang-kembang ini menjadi taman. Ada kembang mawar, kembang apa, kembang berbeda, tapi dirangkai menjadi taman itu. Makanya betul. agama itu adalah merangkai menjadi taman sari budaya-budaya indah Nusantara itu. Itu agama gitu. Mestinya Iya. EMP bisa melakukan hal seperti itu gitu. Ya, Terus itu mungkin kan pernah ya. kayak mungkin dengan pendekatan-pendekatan para para tokoh lintas agama itu Hmm. mungkin ya Hmm. memperbanyak itu memperbanyak apa itu jaringan atau apalah teman Ya. atau itulah itu mungkin ya. itu peran para tokoh agama supaya memperbanyak Maka pengikut. semua peran itu nanti minggu depan Mani kan, saya akan Ya, Hindu minggu depan itu akan disampaikan hal itu detail. oase. Ya. Ya, minggu depan itu energi dan kecerdasan semesta untuk Oh, persaudaraan sejati. Ya. Oke, Mbak Ulan. Ya, Kalau Mbak Ulan. kalau saya menanggapi yang disampaikan Prof. Tantra dari visi agama Hindu tadi, oh ya, kira-kira kira-kira kalau itu saya sarikan di dalam ini kaitannya dengan kepemimpinan Indonesia, Prof ya. Ya, betul. Ada 3 kata yang sering kali kita pegang, yaitu bahwa seorang pemimpin, apalagi pemimpin bangsa, itu mesti tahu 3 hal atau berada di dalam posisi 3 hal. Yang pertama harus beres dengan diri sendiri dulu. Ya, betul. Yang kedua harus bebas dari pamrih pribadi. Dan yang ketiga betul-betul meyakini bahwa tahta untuk rakyat. Tahta bukan untuk dirinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk ponakannya, tapi tahta itu betul-betul untuk rakyat. Barangkali dari yang agama Hindu tadi, kalau saya sarikan dengan 3 itu kira-kira Prof. Tantra
Sepakat Ya, ya, Pak? bagus itu, Pak Bekti ya, cocok Ya, seperti itu. Dan justru Pak Bekti ada pemimpin yang sejati, yang arif dan bijaksana, tidak haus tahta kok, betul. Iya. tidak Heeh. haus dan tidak haus kekuasaan, dan kekuasaan dan tanggung jawabnya itu adalah pada Tuhan gitu. Ya, Itu yang penting dia, makanya dia melaksanakan apapun dia laksanakan adalah sebagai tanggung jawabnya kepada masyarakat. Itu ya, harus dia bertanggung jawab kepada masyarakat. Itu yang penting. ya. Itu yang penting. Oke, Bukan oke, untuk kekuasaan digunakan kekuasaannya untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat. Itu tugasnya itu. oke. Yang sering kan itu keserakahannya kan itu yang paling penting. Makanya di Indo dikatakan apa? Kemarahan, nafsu dan keserakahan itu adalah pintu gerbang menuju neraka gitu. Dikatakan malah gitu, Pak Bukti. Ya, Pintu gerbang menuju neraka. Ya, salam semua saudara. Mudah-mudahan ke depan pemimpin kita menjadi seperti itu. ya, Karena nilai-nilai luhur Pancasila tidak ada loh di dunia lain. Kita betul. punya nilai-nilai luhur Pancasila itu. Kalau itu diterapkan betul gitu, tapi biasanya kan mereka saya sudah Pancasilais, tapi apa yang dia lakukan ilegal semua gitu kan? Lip service. Ya itu yang terjadi. Ya, oke. Ya. Ya, ya Mak Niken, terima kasih Mak Niken. Baik, terima kasih Prof. Sutantre, sangat menarik juga, sangat ya memang berkaitan ini semua. Selanjutnya ada penanggap dari tokoh agama Islam yaitu Yai Abdul Wahab yang sudah bergabung. Ya, Ya, selamat terima malam. kasih Mbak Niken. Warahmatullahi wabarakatuh, ya Wahab. Waalaikumsalam. Selamat Ya. malam Pak Bekti. Selamat malam Sukses semua. selalu, Salam Kiai. semua saudara. Salam Salam semua saudara. Secara garis besar dari agama apapun, menurut pandangan saya terkait dengan spiritualitas kepemimpinan itu sama. Ya, Jadi apa yang disampaikan dari Pak Bekti juga Prof. Tantre tadi, di Islam itu ada satu ungkapan dari Nabi Muhammad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kata dalam bahasa Arab yang digunakan adalah ar-ra'i. Ini kalau di dalam bahasa Jawa sering kita artikan sebagai bocah angon. Gitu Pak Bekti. ya, Maka seorang pemimpin itu diibaratkan bocah angon jika dia belum mampu angon dirinya, apalagi angon yang lain. Dari sinilah kemudian kami dididik untuk bagaimana menjadi ar-rasyid. Ar-rasyid itu seseorang yang mampu memimpin dirinya sendiri melalui tempaan-tempaan spiritual tentunya. Nah, spiritualitas ini tentu saja butuh proses yang panjang. Tidak bisa kemudian kita berharap bim salabim dengan pemahaman atau hanya dengan membaca buku, dengan berbagai referensi, kemudian yang bersangkutan berubah, tentu itu kecil sekali hasilnya. Tapi ketika kita berupaya kemudian menerapkan itu pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing, kemudian kepada lingkungan terdekat kita, dan seterusnya, sampai seberapapun kemampuan kita terapkan itu, hasilnya akan berbeda. Artinya begini, pemimpin itu, kepemimpinan itu dapat diraih dengan keyakinan. Menurut saya begitu Pak Bekti. Jadi keyakinan apa? Keyakinan bahwasannya jabatan, tahta, kedudukan, itu semua adalah pemberian atau karunia dari Tuhan. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran. Jika seorang pemimpin itu sadar, ini tentu kesadaran dari dalam hatinya,
bahwasannya bukan karena popularitasnya, bukan karena faktor kemudian uang, bukan karena faktor yang lain, ia menjadi seorang pemimpin. Ia diangkat menjadi pemimpin. Tapi benar-benar Allah, Tuhan kita, memang berkehendak yang bersangkutan dijadikan pemimpin. Nah, ketika kesadaran itu ada di dalam seorang diri pemimpin, niscaya kemudian ia pun sadar. Sewaktu-waktu kepemimpinan tersebut bisa juga dicabut. Karena mungkin tidak sesuai dengan rule atau tidak sesuai dengan menyalahi aturan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi bermodalkan keyakinan yang benar, kesadaran yang tinggi, bahwasannya seorang pemimpin itu adalah kepemimpinan, jabatan, itu adalah amanat dari Allah yang harus ditunaikan dengan baik. Jika tidak ditunaikan dengan baik, kapanpun bisa dicabut. Yang kedua, seorang pemimpin harus sudah teruji. Ini saya mengingat pada saat Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh umat. Nabi Ibrahim dijadikan imam, dijadikan panutan, dijadikan yang terdepan oleh Allah karena ia telah melewati berbagai ujian dan cobaan. Nah, ujian dan cobaan itulah yang kemudian membedakan antar manusia. Setiap kita diberikan potensi, kemampuan masing-masing untuk menjadi pemimpin, tanpa terkecuali. Tidak mungkin Allah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Termasuk keyakinan yang benar tadi, sebagaimana sudah disampaikan Prof. Tantra, Tuhan kita satu, Tuhan menciptakan beraneka ragam, berbangsa dan bersuku. Artinya, kesadaran ini semua adalah sama, saudara. Ini semua adalah satu. Maka jika kita menyakiti, menzalimi seorang pemimpin, merugikan orang lain, rakyatnya, ini berarti ia merugikan, menyakiti, menzalimi dirinya sendiri. Kemudian dengan ujian tersebut, kita bisa melihat sosok-sosok bagaimana ia di dalam menghadapi, di dalam menyikapi berbagai ujian yang datang. Dari sinilah kemudian kenapa para nabi, para rasul, para orang suci, tanpa terkecuali mereka semua sebelum oleh masyarakat diangkat menjadi sosok imam, sosok panutan, sosok terdepan. Mereka semua telah mengalami berbagai ujian dan cobaan kehidupan. Mereka semua lulus dengan hasil yang baik. Maka pola atau apa yang diterapkan dengan fit and proper test ini saya setuju banget. Mulai dari track record dan lain sebagainya, saya setuju banget untuk melihat seberapa berkualitas mereka-mereka yang akan kita calonkan menjadi seorang pemimpin. Nah, dari situlah kemudian karena pemimpin itu sudah teruji, sudah berpengalaman, baik dari pengalamannya sendiri maupun belajar dari pengalaman tokoh-tokoh yang lain, ia pasti kemudian berbaur dengan masyarakat. Ia tidak menyendiri, menginklusifkan diri, dan seterusnya, mengeksklusifkan diri maksudnya, mengeksklusifkan diri. Sehingga bagaimana ia bisa merasakan derita rakyatnya jika ia tidak pernah mengalami derita tersebut. Bagaimana rasanya kemudian diminoritaskan jika ia tidak pernah mengalami merasakan itu. Bagaimana menjadi rakyat kalau seorang pemimpin tiba-tiba dari langit ia kemudian menjadi seorang pemimpin. Begitu seterusnya.
Jadi kesimpulan kami terkait dengan bagaimana spiritualitas kita bangun dari dalam, kita berproses terus, kita mulai dari diri kita sendiri, kita mampu berusaha terus mampu memimpin diri kita masing-masing, memimpin nafsu kita. Kemudian setelah lulus itu kita akan berusaha lulus dari uji harta tahta wanita dan tadi itu yang rupa tadi itu. Nah, ini pengalaman. Jika belum berpengalaman, ya dipastikan nanti begitu lagi, begitu lagi. Maka tidak bisa kita kemudian hanya melihat seorang figur itu dari sisi luar. Karena seringkali itu adalah dalam bentuk lip service. Termasuk sumpah jabatan. Jika keyakinannya benar, pasti ia sedang tidak bersumpah atas nama siapapun. Pasti bersumpah atas nama Tuhan. Jika benar di dalam sumpahnya, seorang pemimpin yang dihasilkan dari keyakinan yang benar tadi, ia pasti menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun Tuhan senantiasa melihat apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang diperankan, dan seterusnya. Ya, kita terus berharap mudah-mudahan ya lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang dari sononya sudah mampu memimpin dirinya sendiri, sudah terbukti pengalaman, uji kelayakannya, dan seterusnya. Kurang lebihnya demikian, Pak Bekti. Mohon maaf, salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam sudah Yai Wahab. Ya. Terima kasih Yai Wahab atas tanggapan yang sudah disampaikan. Dan kali ini ada saudara Kun Nurhadijat dari Visi Merah Putih yang ingin menanggapi dari tema kita pada malam hari ini. Silakan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Makasih Mbak Yuniken, Ya. Pak Bekti, Prof. Tantre, dan Pak Wahab, juga Dr. Otto, Stamba Ulan. Saya melihat begini, karena di sini gabungan dari semua cara pandang yang kata Pak Kiai Wahab, bahwa semua sudah sepakat bahwa Tuhan kita satu. Jangan ada kesombongan spiritual. Banyaknya sekarang walaupun kita Islam, Pak Wahab, ngomong kita Tuhan satu-satu, tapi masih ada kafiling surga soalnya masih ada mereka kafir. Itu namanya, itu, Pak. nah itu namanya sel tidur. Nanti suatu saat dia mimpin, dia sebetulnya akan ketemu aslinya dan akan ada perselingkuhan diskusi. Kasihan ya, mereka sebenarnya masuk ke neraka, kita enggak. Nah, selama itu ada, nggak mungkin itu pemimpin akan sesuai dengan ideal. Singkat cerita, saya ingin flashback ke 1480-an. Ketika Brawijaya terakhir, itu dalam petik ya, dalam bahasa sejarah yang disebarkan di SD dan juga kita sampai sekarang paham. Ketika itu kerajaan Majapahit raja terakhir masuk Islam lah. Penasihatnya itu adalah Sabdo Palon Naya Genggong. Kecewa sih. Nah, kecewaannya kita nggak mau bahas. Apakah Naya Genggong itu agama apapun terlepas. Tapi yang jelas penyampaian ajaran agama yang dulu dianut oleh raja terakhir Brawijaya itu datangnya dengan pedang dan darah kaisarnya kan gitu ya. Singkat cerita, yang Sabdo Palon Naya Genggong itu berwasiat, oke, 500 tahun lagi saya akan datang dan menyebarkan bodi. Nah, bodi ini semua pada GR, apakah ini agama yang terserah. Tapi yang jelas bodi itu saya tangkap, itu justru yang kita sedang ngobrolkan. Jadi kita semua sudah berbodi, walaupun secara KTP kita beda-beda nih. Jadi agama tapi insya Allah kita sudah berbodi di sini. Nah, 500 tahun itu akan kembali lagi. Nah, singkat cerita, pakai untukan otak kiri kalau film saya, itu sudah sekarang. Nah, kalau dikaitkan dengan Romo Warsito ya, yang Rojo Warsito mengatakan bahwa akan ada 7 satrio. Ada satrio Gapuraning, ada satrio Kesandung Kesampar dan sebagainya. Hitungan-hitungan alam nih. Gunung Merapi, baik Merapinya Padang, yang ada mak lampirnya,
atau Gunung Merapi yang di agak jauh dari saya sih Pak ya. Kalau dari Jawa Tengah kan dekat, sudah ini Gunung Kelud sudah batuk, gunung bukan batuk lagi. Nah, terus gunung di Kediri sudah juga segala macam. Singkat cerita, ya sekarang ini sebetulnya. Nah, Satrio yang ketujuh itu Satrio Sinisihan, Satrio Pandito Sinisihan Wahyu. Jadi Satrio Sinisihan Satrio Pandito Sinisihan Wahyu kayaknya sudah ada bahkan di tengah kita ini. Karena memang urut kacangnya sudah seperti itu. Bung Karno yang pertama, terus Bu Megawati Satrio Piningit ketiga atau keempat lah, atur-atur lah. Terus katanya yang buta segala macam ya adalah presiden kita yang tidak melihat dan sebagainya. Singkat cerita sudah ada. Nah, Pandito Sinisihan Wahyu itu berarti dia ucapnya adalah wahyu, tindakannya adalah wahyu, keputusan atau kebijakannya pun wahyu. Nah, tinggal indikator wahyu itu apa? Nah, kalau obrolan selama ini saya gabung di sini bersama Dr. Otto dan juga Mbak Ulan, ya, Maniken. Jadi wahyu itu sendiri orang yang tidak kedagingan, orang yang tidak materialistis, orang yang tidak egosentris. Nah, jadi siapapun dia, kayaknya sudah ada dan nggak mungkin Robil Alamin, Gusti Pangeran, Gusti Allah, itu membiarkan ini terus terpuruk. Singkat cerita, saya hanya ingin bilang begini, itu lahir bukan karena sistem yang sekarang ini pakai pemilihan langsung lah, pakai. Kalau dalam bahasa di sini Pak, kearifan lokal, kebetulan saya tinggal di Bogor, dan Bogor juga kadang-kadang melihat saya intelektual, kadang-kadang saya melihat katanya tukang ceramah, melihat saya adalah budayawan, itu ada dikatakan di Uga Siliwangi, dia adalah seperti anak ayam gorolong tikolong. Jadi dia adalah orang yang tidak akan pernah diduga, bukan tokoh nasional, tetapi ketika keadaan ini chaos, goro-goro, almarhum Permadi sekitar 2 minggu lalu sudah wafat meninggalkan kita, sering ngobrol sama saya, ayo mari kita kudeta, mari kita revolusi. Saya bilang enggak, Cakra Manggilingan itu akan bicara. Nah, singkat cerita, mungkin Indonesia merayakan perbedaan ini salah satu yang memancing tokoh-tokoh walau alam bisawab itu, entah Satrio Piningit, entah Budak Angon, entah Ratu Adil, entah Imam Mahdi, terakselerasi dengan pertemuan ini. Singkat cerita, saya yakin betul, dan bahkan bisa jadi itu di antara kita juga yang menjadi Satrio Piningit Sinisihan waktu, asal IMP terus konsisten seperti ini. Terima kasih, Pak Tursun. Mohon maaf kalau silaf kata. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Mbak Niken, boleh saya bicara? Iya, silakan, monggo. Oh iya, tadi, ya silakan. Oke. Selamat malam untuk para sepuh. Salam kita semua saudara. Saya Iman Diartanto sebagai warga negara. Terima kasih untuk kesempatan. Saya juga tergelitik untuk berpendapat dan sekaligus mungkin mengajak para sepuh, sekaligus kita semuanya dan saya gitu ya, untuk merenung secara mendalam. Karena kalau saya melihat dari semua paparan para sepuh, narasumber yang hadir pada malam hari ini, itu semua tataran ideal, indah, luar biasa, begitu ya. Baik dari kacamata agama maupun dari kehidupan yang sangat-sangat beragam. Tapi kalau dari pendapat saya juga ingin melengkapi, sebetulnya apa yang terjadi dan perkembangan yang terjadi sekarang ini, itu juga merupakan andil dari kesalahan kita bersama. Hal ini bisa saya simpulkan karena kita juga perlu mengingat bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, katakanlah kalau kita memilih dan sekarang menempatkan posisi pemimpin yang seperti itu, kemudian tadi juga mengutip ada sebuah usaha pembenaran. Jadi segala macam cara dilakukan untuk membenarkan langkah dan tindak lakunya, keputusannya, perilakunya, itu merupakan sebuah hasil dari ketidakmampuan kita menempatkan atau memberikan amanah kepada sosok yang betul-betul amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga jadi teringat dengan sebuah
filosofi bangsa kita bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik, katanya begitu. Kita sudah melalui proses fase kepemimpinan yang sangat beragam, dari yang militer, teknokrat, ilmuwan, kemudian sosok agama, tokoh perempuan, kembali lagi ke sipil, tukang kayu, kemudian ke militer juga pernah, dan sekarang kita berada pada posisi yang mungkin suasananya berbeda. Nampaknya nanti juga akan pemimpin terpilih ya militer juga. Nah, pertanyaannya, mengapa pengalaman-pengalaman menentukan sosok yang sudah kita lalui sekian sosok itu tidak membuahkan sebuah pelajaran yang betul-betul menjadi pelajaran yang mumpuni? Katakanlah kalau kita berangkat dari pengalaman adalah guru yang paling baik. Guru-gurunya atau ilmu-ilmunya sudah ada. Nah, pelajaran paling berat adalah kita meninggalkan sebuah legacy yang luar biasa, yang kemudian menjadi sebuah ujung legitimasi yang dibayang-bayangi dengan tanda tanya. Ini rasanya sebuah kontemplasi yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bahwa kita sebagai rakyat, pemegang kedaulatan, telah gagal untuk menempatkan atau memilih atau melakukan filter atau membentuk, mengkader, apapun lah istilahnya, sosok yang betul-betul amanah. Katakanlah kalau kita kembali pada ajaran agama, bahwa kita selalu mengambil sumpah. Dalam pelajaran agama, kita selalu diingatkan untuk seseorang memegang janji. Setiap agama yang ada di Indonesia dan juga kepercayaan yang ada di Indonesia mengajarkan nilai-nilai luhur bahwa mulut itu adalah istilahnya kontrak. Apa yang kau ucapkan adalah itu yang dipegang orang. Sumpah apalagi atas nama Tuhan, atas nama Allah. Tapi ternyata hasilnya seperti itu. Jadi forum ini sudah forum yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin menggurita. Karena jujur di usia kita yang seperti sekarang ini, beberapa di antara para sepuh juga sudah di atas 60, itu pasti sedih kalau melihat seperti ini. Apa legacy yang kita tinggalkan, karena ini merupakan legacy sebuah kegagalan. Dan kembali pada finalnya saya menyimpulkan bahwa sebetulnya kitalah yang salah. Karena kita yang salah, kitalah yang harus merenung, mungkin mengajak kita untuk mengkoreksi diri, ke depan kita menata dengan tinta yang baru yang lebih baik lagi. Demikian Maniken, saya Iman Yartanto matur nuwun. Baik, terima kasih, sangat menarik sekali dari Bapak Menare Iman Dwi Hartanto. Suaranya kayak suara penyiar radio apa gitu loh. Konangan Mas Iman. Ya, orang media betul. Iya, orang media ya. Selamat malam. Mungkin Pak Subekti mungkin mau menanggapi bagaimana ini, bagaimana kok bangsa Indonesia ini tidak bisa belajar dari pengalaman atau yang seperti itu yang dikatakan dari Pak Iman tadi. Bagaimana? Iya, Mbak Niken. Mbak Niken sudah menengarai Mas Iman ya. Dulu kan beliau di Suara Surabaya. Sekarang di Klik Radio ya Mas Iman ya. Itu Pak Bekti. Ya, betul. Ya. Mungkin ini saya agak berbeda pendapat dengan Mas Iman. Ya, jadi kadang-kadang Mas Iman dengan saya memang sama, punya pendapat yang sama, meskipun pendapatan nggak sama. Tapi malam ini saya agak berbeda pendapat, artinya saya kurang bisa menerima kalau kita ini lalu memvonis rakyat yang salah karena kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat rasanya kok salah untuk menggunakan dan memanfaatkan kedaulatan itu. Keberatan saya beralasan karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa dalam negara demokrasi Indonesia ini, calon presiden itu dimunculkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Artinya bahwa di dalam pencalonan itu seharusnya partai politik betul-betul menyaring siapa di antara anggota partai politik itu yang sudah memenuhi persyaratan, baik persyaratan formal maupun persyaratan material. Formal artinya seperti yang kita sebut pada awal tadi, religius, spiritualitas, intelektualitas, experiences. Di samping itu juga memenuhi kriteria dalam hal spiritualitasnya yang terutama harus diuji. Rakyat itu disuguhi saja, Mas Iman, diberi saja, ini loh calon dari partaiku, pilihlah, lalu mereka kampanye. Artinya, kalau partai politik yang memegang kedaulatan politik dan mencalonkan presiden ataupun calon presiden, betul-betul melakukan seleksi yang bagus pada pribadi-pribadi anggota partainya. Mohon maaf, karena sekarang Musiman yang jadi presiden pasti ketua partainya. Mestinya ketua partai itu yang menjadi pemimpin di dalam mencari bibit-bibit yang bagus, bukan lalu dia menyodorkan diri sendiri untuk menjadi calon. Karena kalau dia diri sendiri yang tampil sebagai calon, saya yakin bahwa pengurus di DPP-nya itu pasti yes, pasti yes. Karena mereka juga nganduli jabatan-jabatan yang sekarang oleh ketua partai diberikan kepada dia. Kalau nggak yes, geser dia diganti. Mestinya partai politik itu tugasnya adalah mengkader orang untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Tidak mengkader dirinya sendiri, tidak mengkader anaknya, tidak mengkader ponakannya. Melalui tahap-tahap yang sesuai dengan mekanisme di dalam partai politik masing-masing. Nah, oleh karena itu, rakyat yang hanya disodori calon dari partai A ini, calon dari partai B ini, tidak punya hak untuk menolak. Meskipun banyak rakyat kita ini yang ketika ada calon presiden, lalu menyuarakan. Orang itu pernah melarikan diri ke luar negeri. Orang itu pernah berkhianat. Orang itu pernah dipecat. Ini seperti angin berlalu saja, tidak pernah didengar baik oleh penyelenggara pemilihan umum, pilpres, maupun oleh penguasa-penguasa. Sehingga kalau ini menjadi kesalahan rakyat, saya rasanya kok keberatan. Yang salah adalah infrastruktur politik di negara kita, kemudian sistem politik di negara kita, serta pelaksanaan mekanisme politik di negara kita. Itu Mas Iman, kalau saya memang beda pendapat. Jadi bukan rakyat yang salah, tapi pabrik dari tokoh-tokoh itu, partai-partai politik itulah yang mestinya yang beban salah itu. Kemudian saya juga ingin menanggapi tadi Pak Wid dari Merah Putih tadi. Memang betul bahwa kita itu mempunyai semangat untuk memilih tokoh-tokoh yang kita kehendaki itu. Kan begini, saya kembali kepada ajaran agama. Sebab kalau kita menuruti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iman, oleh penjenengan, itu kemudian orang-orang yang negatif thinking itu lalu bilang begini, Pak, wah, kalau sulitnya begitu ya saya nggak berani dong muncul. Saya takut untuk memenuhi kriteria-kriteria itu. Ini yang negatif thinking. Tapi bagi mereka yang positif thinking, kalau menghadapi hal-hal seperti itu, pasti dia akan mencoba untuk memperbaiki dirinya, mencoba untuk lebih mempertajam cara berpikirnya,
memperbaiki dirinya untuk membangun citra dengan fakta-fakta yang ada, sehingga mereka akan berani. Saya mencoba melihat di dalam Timotius bab 1 ayat 7. Itu dikatakan begini, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Jadi orang yang berpikiran negatif tadi menyimpang dari ini. Tetapi Tuhan memberi kekuatan, memberi kasih, dan pikiran yang sehat. Titik yang ingin saya gelitik adalah pikiran yang sehat. Ini kembali kepada spiritualitas. Juga kekuatan kasih. Kalau hukum kasih betul-betul diterapkan, maka yang namanya korupsi itu pasti tidak ada. Kalau hukum kasih itu diterapkan, maka tebang pilih di dalam dunia hukum itu juga tidak ada. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terlaksana untuk kepemimpinan Indonesia di masa mendatang. Begitu Mbak Niken. Iya, terima kasih atas tanggapannya Pak Bekti. Bernuan Pak Bekti. Ada ini nih dalam saya sendiri nih ya. Apa kayaknya sih kok kayak penting banget gitu sih, apa yang betul nggak sih penting sekali kalau tokoh agama itu untuk mengadakan pendekatan gitu kepada para pemimpin-pemimpin negara ya seperti itulah orang-orang penting di kenegaraan supaya yang fungsinya itu untuk memberi bimbingan spiritual kepada mereka itu. Karena kan bisa jadi orang tersebut di awal-awal kayak sepertinya tujuannya benar kayak tapi itu tadi bisa tergoda dengan ya sesuatu yang mengiming-iming dia lah gitu. Jadi kalau kita didampingi dekat dengan orang-orang yang sudah spiritualnya sudah mumpuni itu bisa menjadikan mereka terbimbing gitu, terarah jalannya bisa ke yang benar gitu. Gimana tuh Pak? Kira-kira ruang untuk itu rasanya kok Iya. lebih sulit ya Mbak Niken ya. Meskipun ada Dewan Pertimbangan Presiden misalnya, tapi yang berbau tokoh-tokoh agama tidak banyak didengar. Tapi yang banyak didengarkan tokoh-tokoh yang dalam tanda petik itu akademisi atau politisi senior itu. Tapi kalau dari yang tokoh-tokoh agama gitu rasanya kok seperti angin mamiri gitu ya Mbak Niken. Nggak didengar gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa ada satu tanggapan ini. Iya Pak Oto, silakan dilanjut Pak Oto. Pak Oto selamat datang kembali. Apa terlempar-lempar ngono kok aku? Pak Oto sudah ketemu nggak yang dicari? Pak Oto sudah ketemu nggak yang dicari tadi? Pada diri saya melok sumi terlempar. Ya apa ini nasib saya nih. Yang melempar Mas Iman tadi itu. Ini saya ada istilah saya melihat atau mendengar dari Mas Iman. Setuju atau sepakat untuk tidak sepakat. Ini yang jadi sebenarnya kalau memang kita lihat kesalahan itu bisa terjadi dari dua aspek. Yang pertama adalah kesadaran rakyat itu sendiri. Harga diri. Ini yang harga diri kita yang masih memang perlu untuk kita tanyakan. Iming-iming yang diberikan. Tetapi juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Ini mengingat apa? Tingkat kesejahteraan kita juga masih rendah. Tingkat kesejahteraan kita meskipun dikatakan secara dunia kita sudah menjadi satu middle income country, tetapi realitasnya kita masih belum, masih pada low ini income country. Ini yang sebenarnya terjadi. Kemudian kesalahan yang kedua adalah dari aspek calon-calon dari partai-partai politik untuk mencalonkan para pemimpinnya. Karena apa? Tidak melihat
tingkat spiritualitasnya. Ini, kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga yang juga perlu untuk kita dengungkan, bahkan kalau perlu kita teruskan ke pemerintah, agar di dalam kurikulum pendidikan agama dan budi pekerti, nilai-nilai spiritual ini, jadi model pembelajaran ini yang harus benar-benar berubah dan mengarah pada capaian pembelajaran ini. Kenapa? Setuju banget dengan memasukkan kurikulum masalah spiritual. Sehingga outputnya, capaian pembelajarannya adalah meningkatnya nilai-nilai spiritualitas ini. Nah, secara kebetulan nanti Pak Kun, saya hari Rabu itu juga ke Bogor, Pak Kun. Hari Rabu saya menginap di Hotel Sahira saya. Siap. Ini salam mungkin semua saudara. Bisa berdiskusi nanti, begitu ada waktu luang kita bisa berdiskusi, ngomong-ngomong terkait dengan visi merah putih. Wah, kayaknya bergaya didik gitu loh saya, biar tidak malu-maluin menurut Pak Bekti. Bergaya baik. Soalnya saya kan orang, saya ngikuti Pak Kun, pemalu tapi isinan ya. Ini. Jadi mungkin saya akan minta nomornya Pak Kun nanti. Mungkin sudah ada, mungkin ya saya ya. Nanti kita akan bicara. Nanti saya dari tanggal 4 pagi sampai tanggal 6 saya pulang di Sahira, di Jalan Ahmad Yani. Saya kira itu. Jadi nilai-nilai spiritual inilah saya sendiri, mimpi saya, bahwa emotional question, intellectual question, spiritual question, maka spiritual question itu harus menduduki peringkat yang pertama, baru pada intelektual dan emotional question. Pada saat ini kita melihat ada satu kecenderungan di kalangan pemimpin hanya semata-mata mendasarkan kepada emosional questionnya. Saya pikir itu tanggapan saya, Pak Bekti. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Pak Oto. Baik, itu tadi dari Pak Oto, dan mungkin ada para peserta yang ingin menanyakan sesuatu. Ya, silakan, kami persilahkan untuk bertanya. Ya, ini ada dari Pak Khairul Silalahi yang menanggapi bahwa menurut beliau Kementerian Agama itu harus mengingatkan para penceramah, khotbah atau para imam-imam lah dari semua tokoh agama agar tidak sekali-kali mempertentangkan konsep Tuhan menurut agama lain, sehingga bisa saling harmonis dan saling menghormati dan terjadi kerukunan di negara kita. Seperti itu. Itu dari Pak Khairul. Mbak Niken. Iya. Oh iya. Ibu Umu Salma, silakan. Mungkin di agama sendiri itu sudah ada program moderasi beragama. Di dalam moderasi beragama itu sama seperti yang digalakkan di IMP, yaitu menghormati keberagaman dan meyakini agamanya masing-masing dengan baik. Jadi di Kementerian Agama itu sudah digalakkan beberapa tahun yang lalu, di daerah-daerah itu ada pilot project di masing-masing daerah untuk melaksanakan moderasi beragama itu, gitu. Apalagi Pak Yakub sekarang itu Menteri Agamanya benar-benar menanamkan toleransi beragama, sehingga di setiap kecamatan itu ada pilot project desa-desa yang dijadikan untuk menguatkan moderasi beragama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama itu.
Itu Mbak Niken, terima kasih sekedar informasi. Sebentar Bu Mu, jangan menghilang dulu Bu Umu. Ini menarik sekali nih. Ini seseorang dari Kementerian Agama nih, ini Bu Umu ini. Terus menurut Bu Umu ada kan kasus ini tadi dibahas ada yang mau mendirikan tempat ibadah tapi tidak diperbolehkan oleh Pak Kadesnya. Nah itu bagaimana itu menurut kalau di kementerian itu berarti melanggar aturan Kementerian Agama atau bagaimana itu? Harus bagaimana? Iya, itu berarti Bapak Kepala Desanya mungkin kurang banyak mendengar informasi tentang gerakan moderasi beragama itu sendiri, Mbak Niken. Atau itu oknum-oknum yang masih begitu ketatnya memegang keyakinan-keyakinan zaman dulunya gitu loh. Jadi untuk perkembangan terkini dari gerakan moderasi beragama yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama itu mungkin kurang diserap oleh beliaunya. Tapi masyarakat sana atau agama itu bisa mengadukan kepada Kementerian Agama setempat. Nah, itu Pak Oto, Pak Bekti. Ini jawab dari Kementerian Agama nih. Berarti memang harus diluruskan ya Pak Kades itu ya. Nah, menurut saya IMP ini salah satu wadah yang harus terus dikembangkan supaya berkembang menyeluruh Nusantara. Bagaimana IMP itu benar-benar kiprahnya menyatukan keberagaman ini dan meningkatkan toleransi ini bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia gitu loh. Kalau kita punya nama besar di Indonesia, insya Allah di ranah pemerintahan paling atas pun kita juga didengar. Iya, betul sekali. Dan mungkin Bu Umu sendiri bisa menyebarluaskan ini ya di kalangan tempat Bu Umu kerja atau keluarga atau teman sebanyak-banyaknya seluas-luasnya untuk mendengungkan tentang IMP ini gitu Bu Umu. Iya. Saya juga berusaha menyebarkan kegiatan ini kepada teman-teman karena di setiap kecamatan itu ada kantor KUA. Di sana itu ada beberapa penyuluh yang memang tugasnya itu. Jadi tugasnya menjelaskan tentang moderasi beragama yang program-programnya itu juga hampir mirip dengan IMP, yaitu meningkatkan rasa toleransi beragama di masyarakat, mulai dari yang terbawah, dari desa-desa, dari RT-RT sampai tingkat kecamatan dan kabupaten itu, Mbak Niken. Bahkan ada petugasnya dari Kementerian Agama itu ada perwakilan di kecamatan, ada perwakilan dari kabupaten juga ada perwakilan untuk dijadikan tutor atau widya iswara dan yang menjadi peneliti PL project masing-masing daerah itu. Ya. Itu mungkin Mbak Niken sementara informasinya. Oke. Sangat luar biasa dari Ibu Umu. Ya, masukannya itu tadi untuk terutama untuk Pak Khairul Silalahi yang sudah memberi tanggapan itu tadi. Ternyata memang dari Kementerian Agama itu sudah melaksanakan gitu loh, bahwa para tokoh harus memberikan untuk kerukunan, harus saling menghormati itu tadi. Baik, terima kasih Bu Umu. Ya, sama-sama. Saya nggak on kamera, soalnya gelap ini. Terima kasih Bu Umu. Jadi IMP dalam usianya yang sudah sekian tahun, kami salah satu kegiatan pokok kami memang dalam hal moderasi beragama. Tapi saya terima kasih atas tanggapan Bu Umu dan support dari Bu Umu. Mudah-mudahan nanti kami juga akan lebih banyak untuk berbicara dengan teman-teman dari Kementerian Agama. Jadi kalau selama ini IMP merupakan pada forum komunikasi antar tokoh agama, antar aktivis agama, mudah-mudahan nanti
tidak hanya sekedar forum komunikasi, tapi juga sekaligus akan bisa mengambil peran secara fisik yang lebih berarti demi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Matur nuwun, Bu Umu. Mungkin Bu Umu, Nggih. ya, mungkin saya bisa sumbang pikiran Monggo. di kalangan pendidik untuk penghayat. Mereka itu sebelumnya harus mendapatkan ada satu sertifikasi sebagai pendidik. Pertanyaan saya, apakah di KUA yang ada maupun guru-guru agama itu juga sudah mendapatkan semacam satu uji kompetensi? Ada Pak Utu. Ada nggih? Oke, ada. Nah, Dan ada diklat. Sebelum menjadi tutor, mereka itu sudah ada tes. Setelah tes itu dari uji kompetensi itu beliau yang diterima itu mendapatkan diklat selama beberapa hari, bahkan ada yang beberapa bulan untuk menjadi tutor moderasi beragama itu. iya, matur nuwun. Ini. Umum. Ya, terima kasih. Izin Mbak Niken. Ya. Terkait dengan ini, Bu Umu, salam kenal. Saya Kunur Hadiat. Saya Ya, rektor kepala di salah satu sekolah tinggi agama Islam di Sukabumi. Ya, saya mengajar pasca sarjana juga di PAI, Pendidikan Agama Islam, dan PGMI gitu. Jadi terkait dengan tadi Dr. Otto katakan, jadi sebetulnya kalau bisa diklatnya oleh para IMP, Pak, Bu. Karena kalau saya jadi diklatnya itu, saya akan tanya, Anda terima nggak bahwa akan ada perbedaan surga antara kita Islam dengan yang lain? Dari situ aja ketika dia jawab tidak, itu hanya acting aja, Bu. Harusnya kita ada gerakan Tanhana dan Mawangla, gerakan bahwa kita adalah menganggap Tuhan kita sama satu. Gitu. Nah, dasar saya ada Abu Hasan Asy'ariyah. Kok dibuang, Pak? Halo, Assalamualaikum. Ya. Terbentuk. Maaf. Oke. Ini menunjukkan berita alam bahwa obrolan kita sangat berpower, sehingga teknologi sendiri kurang kuat untuk mengakomodir semangat kita. Jadi izin Bu Umu, ya, ini bukti lah ya, ada beberapa kali obrolan gini mati listrik segala. Bagi para yang tidak percaya spiritualitas, hal itu mutually eksklusif. Pada obrolan kita dengan Gunung Salak, misal Batu, hujan mendadak tadi ada petir itu, bagi kita kalau spiritualitasnya insya Allah match gitu, itu terjadi tidak ada hubungan pasti. Nah, kembali ke sini, paling usulan saya di IMP ini Bu Umu mungkin bila perlu ke Mas Yakut sendiri, karena Mas Yakut dulu pernah jadi seksi acara ketika saya ketua Senat, ketika saya ketua OPT UI dulu. Mas Yakut itu seksi acara saya. Harus ada gerakan Tanhana dan Mamangura. Jadi harus mengakui bahwa kita tidak ada beda Tuhan. Nasrani itu ketika nyembah Yesusnya itu salah sembah. Ketika Hindu menyembah misalnya Sang Krisnanya itu salah. Ketika Islam menganggap Allah itu di singgasana langit ketujuh, itu pun salah. Karena Hasan Asy'ariyah mengatakan Allah bukan direktur leher. Hanya kita punya traumatis sendiri dengan Al-Halaj, dengan Siti Jenar. Nah, itu harus ada klarifikasi total. Terima kasih. Terima kasih, Matur Suwun. Mbak Niken, monggo. Iya, Pak Kun. Sangat menarik ini perbincangan kita pada malam hari ini. Banyak menggelitik ya. Banyak menggelitik untuk para banyak menggelitik. Ngeri kabeh. Rame ini. Oke. Di sini saya lihat sudah ngeri kabeh itu belum tak amit. tokoh agama yang
lain juga sudah tidak ada. Baik, kita mungkin sudah di penghujung acara dan Pak Bekti bisa langsung memberikan closing statement ya untuk yang kita bahas pada malam hari ini yang sangat menarik ini tadi. Ya, silakan Pak Bekti. Ya, terima kasih Mbak Niken. Kita sepakat dari pembahasan malam hari ini bahwa spiritualitas tetap merupakan sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Artinya, baik di dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, maka spiritualitas itu harus dinomorsatukan. Dan yang kedua, kedaulatan rakyat seperti yang disampaikan oleh Mas Iman tadi, saat ini sudah terampas karena berada menjadi kedaulatan partai politik. Dan yang ketiga, hak suara kita sudah sekarang bukan lagi merupakan suara politik dari masing-masing anggota masyarakat, tapi sudah transaksional sifatnya. Dan yang keempat, moderasi beragama tetap harus kita galakkan agar spiritualitas, religiusitas bisa lebih menjiwai seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang akan datang tetap membutuhkan betul-betul orang Indonesia yang mempunyai tanggung jawab moral dan mempunyai tanggung jawab sosial agar kepemimpinan di Indonesia betul-betul sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bekti, sangat luar biasa perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, itulah tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Bekti sebagai narasumber kita dari tema membangun spiritualitas pada kepemimpinan negara di masa depan. Ya, dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, karena acara kita sudah selesai, maka saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Pak Bekti, dan juga para penanggap dari tokoh-tokoh agama lain, Pak Oto, Pak Wahab, dan juga ada Pak siapa tadi? Pak Sutantre, Pak Prof Sutantre, ya sangat luar biasa semua pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta IMP Jagongan Online ini. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Dan akhirnya saya kembalikan kepada Mbak Ulan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Mbak Niken sudah bersedia memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri malam hari ini dengan Bapak Supekti. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukannya. Semoga pencerahan dan materi-materi yang telah disampaikan oleh beliau bisa sangat-sangat bermanfaat buat kita semua dan masyarakat luas. Dan juga terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP, baik dengan Kiai Wahab dan juga ada Prof Sutantre, Romo Utu, dan juga ada saya lihat tadi ada Pak Ketut Godra, meskipun tidak turut berbicara, juga ada dengan Dr. Pun. Saya ucapkan terima kasih. Ada tokoh media juga Mas Iman. Iya Pak. Ada tokoh media Mas Iman. Oh iya, ada tokoh media dengan Mas Iman ini ya. Terima kasih Mas Iman sudah bergabung. Sepertinya ini Mas Iman juga setia bergabung ini. Dan juga kepada seluruh peserta setia Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Semoga kita di masa depan dianugerahi seorang pemimpin yang memiliki kualitas moral, budi pekerti, dan juga spiritualitas yang terbaik, yang mana selalu memegang atau berlandaskan dengan hukum kasih
kasih yang tak pilih kasih, dan juga selalu memegang berlandaskan juga menganggap bahwa kita semua saudara. Baik, sampai jumpa di Senin depan dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk mengisi absensinya, karena untuk penerbitan e-sertifikat saya mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan gelar, dan juga terima kasih. Sampai jumpa Senin depan. Wassalam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima Izin kasih, pamit Pak semua. Putri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke.